Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 10. Melanjutkan cerita sebelumnya. Apakah ini benar? Tan Yun berkata, sentuhan licik di mata bintangnya melintas. Akankah Tan Yun memberikan pedang ilahi Kaisar Penglai Hongmeng? Tentu saja tidak. Tan Yun hanya menginginkan kesempatan untuk mengatur susunan pedang ketika Kaisar Penglai tidak siap. Itu saja. Saya selalu melakukan apa yang saya katakan. Penglai berkata dengan suara berat, Tan Yun, hanya ada dua jalan di depanmu. Pertama, Anda benar-benar memberikan 11 pedang Hongmeng yang tersisa kepadaku, yang akan menyelamatkan Anda dari kematian. Kedua, jika Anda berani menggoda Kaisar Agung akan membuat Anda menjadi abu. Mendengar pidato itu, Tan Yun berpikir dan berkata, oke, aku akan memberikannya padamu. Segera, di bawah kendali Tan Yun, 11 pedang surgawi Hongmeng yang tergantung di kedalaman pikirannya terbang keluar dari tengah alisnya dan tergantung di depan Tan Yun. Kaisar Penglai menatap ke 11 pedang suci dengan penuh semangat dan berkata dengan suara gemetar, tidak. Itu benar, 11 pedang suci ini adalah pedang suci yang tercatat dalam catatan klasik. Tan Yun, berikan kepada Kaisar. Oke, lanjutkan, kata Tan Yun. Dengan lambaian tangan kanannya, 11 pedang ilahi Hongmeng terbang menuju Kaisar Penglai. Tepat ketika Kaisar Penglai bersemangat, Tan Yun berteriak, formasi pedang ilahi Hongmeng Tu. Wah, wah, wah. Tiba-tiba, 11 pedang ilahi yang luar biasa, seperti kembang api yang bermekaran di langit, tersebar di sekitar Tan Yun, Dewa Wuxin, dan Penglai. Berdengung. Ketika kehampaan beriak seperti air, 11 pedang ilahi Hongmeng menunjukkan spiral berkecepatan tinggi berbentuk cincin, dan tirai cahaya meletus, menyelimuti ketiga orang itu. Kaisar Penglai memandangi kekosongan Hongmeng yang luas di depannya. Pupil matanya tiba-tiba menyusut, menatap Tan Yun, dan berseru, Tan Yun, siapa kamu? Kamu dapat mengatur susunan pedang surgawi Hongmeng Tu. Kaisar Penglai telah melihat deskripsi setelah tata letak susunan pedang ilahi Hongmeng Tu dari catatan klasik. Saat ini, meskipun dia tidak 100% yakin bahwa Tan Yun mengatur susunan pedang surgawi Hongmeng Tu, di dalam hatinya, dia seharusnya benar. Siapa? Tan Yun mencibir, Pak Tua, aku akan memberitahumu sebelum kamu mati. Arogansi. Penglai yang agung mengungkapkan wajahnya yang garang, kamu bajingan kecil yang melebih-lebihkan kekuatannya. Bahkan jika dua Kaisar Agung itu kuat di level 12, Kaisar Agung dapat mundur kemana-mana. Apakah Anda pikir Anda dapat membunuh Kaisar Agung oleh keduanya? Anda, karena kamu tidak tahu urusan saat ini, setelah Kaisar Agung membantai kalian berdua, semua pedang suci adalah milikku. Setelah pidato, Kaisar Penglai tiba-tiba membuka mulutnya, angin dan guntur membunuh tripod abadi. Berdengung. Tiba-tiba, seberkas cahaya terbang keluar dari mulut Kaisar Penglai dan tiba-tiba melonjak menjadi tripod ilahi setinggi 10.000 kaki dari udara kosong Hongmeng. Tripod ilahi adalah artefak Orde Kedua. Cahaya ilahi meletus dari tripod raksasa, membuat Hongmeng kosong dalam puluhan ribu makhluk abadi yang penuh dengan celah ruang gelap yang besar. Merengekkan. Kaisar Penglai mendorong tripod abadi dengan tangannya di udara. Segera, kekuatan Kaisar Angin di telapak tangan kiri mengalir deras ke tripod. Dari telapak tangan kanannya, kekuatan yang melonjak dari Kaisar Guntur disuntikkan ke dalam tripod abadi Fenglai itu. Membunuh. Dengan lambaian lengan kanan Kaisar Penglai, angin dan guntur membantai tripod abadi, dengan keras menghancurkan kekosongan dan mengenai Tan Yun. Saudaraku, hati-hati. Secara tidak sengaja, Tuhan memegang pisau ajaib dan mengedipkan mata ribuan kaki. Ketika dia menyelamatkan Tan Yun tiba-tiba berkata dengan suara keras, hati-hati, saudara ketiga. Tapi itu adalah tripod ilahi setinggi 10.000 kaki. Itu berbalik dalam kehampaan dan berlari ke Wuxin dengan ngeri. Kematian membelah langit.
Kekuatan Kaisar Kematian yang mengerikan melonjak dari tubuh dewa yang tidak disengaja. Dia mundur dan mundur, memegang pedang ke arah kuali raksasa yang tertekan, tiba-tiba hancur di udara. Ledakan. Tiba-tiba, bilah hitam merobek kekosongan Hong Meng dan memotongnya di tripod ilahi Wanzang. Ledakan. Dalam raungan yang memekakan telinga, Daomang membelah 10.000 tripod ilahi Zhang menjadi puluhan ribu Zhang, dan kemudian runtuh. Bocah bertopeng, kamu memiliki dua keterampilan. Jika kamu adalah orang kuat biasa di level 8 dari Kaisar Agung, kamu akan dihancurkan oleh tripod ilahi. Bahkan jika kamu adalah orang kuat di level 11 Kaisar Agung, kamu akan mati. Kamu baik-baik saja. Kaisar Penglai cukup terkejut. Segera, dia menyeringai dan berkata, sepertinya Kaisar Agung tidak memamerkan kekuatannya, kamu benar-benar bukan kucing yang sakit. Gelombang angin, ombak ada di langit. Naga guntur, naga mematahkan 9 surga. Dua anak yang rendah hati, matilah. Dengan raungan besar Kaisar Besar Penglai, tiba-tiba, cahaya di dalam kuali suci 10.000 Zhang bersinar, dan kekuatan Kaisar Angin Besar yang mengandung kekuatan suci, seperti gelombang langit, memecahkan kehampaan dan bergegas ke Wuxin. Pada saat yang sama, kekuatan Kaisar Guntur Agung meraung seperti 9-10 ribu naga guntur dan mengaum dengan liar ke arah Tan Yun. Bau mengerikan dari 9-10 ribu naga guntur menelan Tan Yun. Dalam sekejap, wajah, leher, dan bahkan seluruh kulit tubuh Tan Yun meledak. Kakak ketiga, kekuatan pria ini layak untuk reputasinya. Jangan gegabah dan bertarung dengan seluruh kekuatanmu. Tan Yun membentak dan menunjukkan tubuh Hong Meng ruang, dan tubuhnya tiba-tiba melonjak hingga 4.000 kaki. Tubuh macam apa ini? Ukurannya bisa melambung begitu besar. Ketika Kaisar Penglai menunjukkan tampilan yang luar biasa, pedang pembunuh Hong Meng Tan Yun melonjak hingga 3.000 kaki. Seni pedang ilahi Hong Meng. Dalam sekejap, napas Tan Yun melonjak liar, mendekati tingkat ke-11 dari Kaisar Agung. Tan Yun memiliki dua keterampilan utama, yaitu formula pedang sihir pembunuh Hong Meng dan susunan pedang sihir pembantaian Hong Meng. Jika Anda menggunakan dua keterampilan saja, kekuatan sihir dalam susunan pedang pembunuh Hong Meng lebih baik daripada formula pedang pembunuh Hong Meng. Tetapi jika Tan Yun menunjukkan formula pedang sihir pembunuh Hong Meng di susunan pedang sihir pembunuhan Hong Meng, semua kekuatan sihir di formula pedang sihir pembunuh Hong Meng, baik kekuatan dan kecepatan, akan meningkat 10 kali lipat. Kekuatannya 30% lebih kuat dari kekuatan sihir dalam susunan pedang. Tan Yun pada saat ini, meskipun mengilhami seni pedang pembunuh ilahi Hong Meng, dia tidak segera menggunakan kekuatan magis seni pedang. Dia tahu bahwa dalam situasi kekuatan yang sama, kartu akan selalu dibiarkan sampai terakhir. Selain itu, karena pembalikan waktu dan sangkar ruang, dua kekuatan sihir dari tubuh Hong Meng Ba, Tan Yun tidak akan pernah menggunakannya kecuali dia menghadapi hidup dan mati. Karena setelah dua kekuatan sihir digunakan, mereka tidak dapat digunakan dalam waktu 1 tahun. Pada saat ini, 9-10 ribu naga guntur telah mengaum ke arah Tan Yun. 5 elemen pemusnah tinju. 5 elemen membantai telapak tangan dewa. Ketika Tan Yun membacanya, tiba-tiba, kekuatan emas, kayu, air, api, dan bumi yang luas dan cerah melonjak keluar dari kekosongan Hong Meng. Kekuatan 5 elemen dengan cepat menyatu dari udara kosong menjadi 3.000 kaki 5 elemen berwarna-warni yang membunuh tinju dewa. Pada saat yang sama, kekuatan 5 elemen menyembur keluar dari kekosongan Hong Meng lagi. Dalam angin kencang, itu berubah menjadi telapak tangan raksasa setinggi 3.000 kaki. Pada saat berikutnya, tinju pemusnah 5 elemen menghantam kepala naga guntur setinggi 10.000 kaki. Telapak tangan 5 elemen ditepuk di punggung 10.000 naga guntur lainnya. Boom, boom. Dalam dua suara keras, 10.000 naga guntur, tinju 5 elemen dewa pembunuh dan 5 elemen dewa pembunuh telapak tangan menghilang bersama dalam tabrakan. Betapa kuatnya, ketika Tan Yun terkejut, 10 ribu naga guntur yang tersisa muncul di depan Tan Yun 30.000 kaki. Pada saat kritis ini, Tan Yun berkata dengan suara keras, angin dan guntur tidak terbatas untuk menghancurkan langit, tombak-tombak menembus para dewa. Pada saat itu,
Ada angin kencang di kehampaan Hongmeng yang luas, dan gelombang guntur yang cerah seperti naga meluncur dari langit. Merengekkan. Angin kencang seperti hantu, dan kekuatan angin berubah dari udara kosong menjadi bayangan virtual tombak raksasa setinggi 9.999 tiang 1000 kaki. Semua bayangan virtual tombak raksasa melayang di atas kepala Tan Yun, yang cukup mengejutkan. Ledakan. Dalam kehampaan yang runtuh, kekuatan guntur seperti naga menembus bayangan tombak seperti kilat. Kemudian, bayangan tombak ilusi menjadi esensi. Pergi. Ditemani oleh 7 suara keras dan semburan 7 tombak raksasa, di mata Tan Yun yang luar biasa, mereka dihancurkan oleh 7 naga guntur. Bang! Ditemani oleh 7 suara mengejutkan dan 7 semburan tombak besar, mata Tan Yun yang luar biasa dihancurkan oleh 7 naga guntur. Meskipun kekuatan 7 naga guntur turun tajam, mereka masih membombardir Tan Yun. Hancurkan aku. Tan Yun, dengan tubuh 4.000 kaki dan pedang pembunuh 3.000 kaki di tangannya, berkedip satu demi satu dari udara kosong Hongmeng. Dengan 9 pedang, dia memotong 7 naga guntur. Di sisi lain, Wuxin juga memegang pedang ajaib, menghancurkan gelombang melahapnya. Hehe, 2 lelaki kecil memiliki beberapa cara untuk menahan serangan tripod ilahi Kaisar Penglai. Kaisar Penglai mencibir dan menatap Tan Yun. Jika Kaisar Ben tidak menebak, kamu harus mendapatkan warisan Hongmeng Supreme. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah bisa mengendalikan kekuatan angin dan guntur sambil mengerahkan kekuatan 5 elemen. Tan Yun seperti musuh besar. Bagaimana jika saya mendapatkan warisan Hongmeng Supreme? Karena saya di sini, Anda harus menjadi orang yang meninggal hari ini. Kesombongan dan ketidaktahuan. Kaisar Penglai meremehkan matanya dan berkata, sekarang, saya ingin Anda tahu bahwa Kaisar Agung itu berkuasa. Keterampilan sihir Penglai. Dalam benak Kaisar Penglai, napas melonjak ke tingkat ke-12 dari ranah Kaisar. Dewa Penglai, pengorbanan. Dalam sekejap, cahaya gelap menembus alis Kaisar Penglai dan berubah menjadi pulau gelap dari atas kepalanya. Pulau itu menggantung di udara, sekitar 30.000 kaki persegi, dan ada rumput pedang 6 daun hitam yang tumbuh di pulau itu, dan hutan lebat. Tan Yun menatap pulau itu, pupilnya menyempit dan kehilangan akal, artefak inferior tingkat ketiga. Ya, kamu memiliki penglihatan. Kaisar Penglai berkata dengan acuh tak acuh, Pulau Dewa Penglai ini telah disempurnakan oleh Kaisar dalam senjata ajaib ruang dan waktu selama 39.000 tahun. Setiap tanaman dan pohon di atas adalah senjata yang ampuh. Sekarang, kalian semua mati untuk Kaisar Agung. Ketika Kaisar Penglai mengambil formula dengan kedua tangan, pemandangan yang mengejutkan terjadi. Wah! Tiba-tiba, di Pulau Dewa Penglai, rumput pedang 6 daun dengan panjang sekitar penguasa naik ke langit, merobek kekosongan dan menggantung di depan Kaisar Penglai. Wah, wah, wah. Kemudian, ribuan daun rumput pedang 6 daun dan daun hitam tak berujung di hutan naik ke udara, menembus kehampaan dan melayang di depan Kaisar Penglai. Daun-daun gelap ini berputar-putar dari udara kosong dengan jejak misterius. Berdengung. Dalam getaran kekosongan, kekuatan angin dan guntur meledak di Kaisar Penglai, mengalir ke semua daun hitam. Tiba-tiba, daun tak berujung meledak menjadi cahaya hitam. Pada saat ini, setiap daun adalah senjata ajaib yang mengandung kekuatan angin dan Kaisar Guntur. Untuk Kaisar Agung, hancurkan mereka menjadi beberapa bagian. Bunuh mereka. Atas perintah Kaisar Penglai, dedaunan seperti lautan seperti 2 potong air laut yang gelap melahap kekosongan Hongmeng, masing-masing melahap Tan Yun dan Wuxin. Napas yang keluar dari setiap daun membuat Tan Yun dan Wuxin takut. Kakak, kamu harus lebih berhati-hati. Wuxin berteriak, dahinya dipenuhi butiran-butiran keringat. Segera, dia mencubit taktik dari dadanya dengan tangan kirinya, dan menggenggam pedang sihir di tangan kanannya. Dari kehampaan langit raksasa yang besar, dia menghilang, hanya seberkas sinar pedang kematian yang mekar di kehampaan menuju daun seperti air hitam. Tan Yun tidak berani gegabah, dan berteriak tajam di dalam hatinya, waktu dan ruang hancurkan pedang ajaib pedang menghancurkan langit. Menghancurkan cambuk. Pada saat yang sama,
Tan Yun menunjukkan dua kekuatan sihir paling kuat dalam susunan pedang sihir Hongmeng Tu. Pada saat itu, di kekosongan Hongmeng, semburan waktu yang sangat besar, seperti air terjun di luar langit, mengalir turun ke langit. Tabrakan. Pada saat yang sama, dengan suara bergelombang seperti gelombang yang mengamuk, gelombang ruang angkasa yang tampaknya menelan langit dan bumi melonjak ke arus waktu dari kedalaman kekosongan Hongmeng. Dalam sekejap, aliran waktu dan gelombang ruang bergabung menjadi pedang besar. Pedang raksasa transparan, diisi dengan kekuatan ruang dan waktu yang kuat dan kejam. Di bawah kendali Tan Yun, pedang pembunuh ruang dan waktu tampaknya terlepas dari belenggu ruang dan waktu, meledak ke dalam kehampaan, dan menghancurkan daun yang tertelan. Dandang. Di tengah suara percikan api dan persimpangan emas dan besi, hamparan daun yang diubah oleh pedang ajaib ruang dan waktu, terbelah dari tengah. Tiba-tiba, sepertiga daun hitam terpotong-potong. Namun, Tan Yun sama sekali tidak senang, karena pedang pembunuh ruang dan waktu 10.000 lagi telah menjadi penuh lubang saat ini, dan kemudian ditelan oleh daun hitam yang tersisa dan berubah menjadi tembus pandang. Hati Tan Yun tenggelam. Di tangan kanannya, pedang pembunuh Hongmeng berubah menjadi sinar cahaya, menyerap bagian tengah alisnya dan menggantung di pikirannya. Tan Yun, jangan membuat perlawanan yang tidak masuk akal. Kamu bukan lawan Kaisar Agung. Kaisar Penglai tersenyum muram. Tan Yun menutup telinga. Pada saat ini, titik cahaya hitam seukuran sebutir beras muncul dari telapak tangan kanan Tan Yun. Kemudian, titik cahaya hitam meledak dan mengirimkan kekuatan kematian yang ganas, yang berubah menjadi cambuk hitam panjang, cambuk kematian dewa. Mencambuk surga membunuh. Raungan Tan Yun membuat gendang telinga Kaisar Penglai sakit. Pada saat berikutnya, Tan Yun menunjukkan langkah ilahi Hongmeng-nya, dengan tubuh seperti gunung, menari cambuk kematian 8.000 kaki, dan bergegas ke lautan daun hitam. Bang bang. Cambuk raksasa menari dengan cepat di lautan daun hitam, memecahkan potongan daun hitam. Pada saat yang sama, cambuk juga menghilang dengan cepat. Dalam sekejap mata, ketika hanya ada ribuan lautan seperti daun hitam yang ditinggalkan oleh Tan Yun, cambuk kematian di tangan Tan Yun telah menghilang. Puff puff. Dengan suara menakutkan dari pemotongan daging dan darah dengan alat tajam, ribuan daun hitam menembus leher, dada, lengan, tangan dan kaki Tan Yun dengan darah. Ribuan daun hitam menghilang. Di tubuh 4.000 kaki Tan Yun, ribuan lubang darah yang mengejutkan, darah menyembur keluar.